Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lemes amat jawabnya. Masih jam 6 sore, Bu. Yuk jawab lagi yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segitu doang jawabnya jamaah Masjid Jami' Al-Fudhala. Yang hadir kan puluhan ribu nih. Yang hadir puluhan ribu. Jawabnya segitu doang. Ayo yang kencang biar jodohnya ganteng. Ibu mah jangan minta nambah lagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah. La yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah. Ma kana min ni'mati famin Allah. Bismillahi ma sya Allah. La yasrifu as-su'a wal mihana wal masaiba illallah. Bismillahi ma sya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma sya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin, para ulama, para masyayikhinal kiram, para asatidz, para kiai, para ajengan, sesepuh Masjid Jami' Al-Fudhala yang tidak bisa satu persatu namanya Al-Fakir sebutkan, namun insya Allah tidak mengurangi sedikit pun rasa ta'azim dan mahabbah Al-Fakir kepada beliau semua. Teriring doa, mudah-mudahan semua guru-guru kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Diberikan keberkahan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Diberikan rizki yang halal, yang tayyib, yang berkah, amin ya rabbal alamin. Jajaran DKM, Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Al-Fudhala, seluruh jajaran panitia, para simpatisan, ahli hadrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa mudah-mudahan lisannya basah dengan senandung salawat kepada baginda agung, baginda mulia Nabi Muhammad. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah, yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua.
terutama nikmat iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, kemudahan kepada kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita punya hati untuk bisa melangkahkan kaki ke ini masjid. Alhamdulillah. Yang semuanya ini tidak akan terjadi kecuali di dalam hati kita ada mahabbah, cinta kepada Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tilka ni'mah 'azimah, dan hal yang semacam ini adalah nikmat karunia yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukur, syukuri. Karena perihal nikmat hadir di majlis ilmu semacam ini, Bu, tidak semua bisa merasakan nikmat yang semacam ini. Berapa banyak saudara-saudara kita di luar sana yang di malam ini, detik ini waktunya terbuang sia-sia karena mantengin sinetron. Ada lagi yang lagi nguyak-nguyak apa? HP. Ada lagi yang lagi ngusap-ngusap skincare. Pakai skincare A kurang cocok, kurang kinclong. Coba lagi skincare B biar pada ngelotok kulitnya. Ini kerjaannya ibu-ibu nih sama si tetehnya. Tapi alhamdulillah, Allah gerakkan kita punya hati, Allah langkahkan kita punya kaki untuk bisa hadir di ini masjid. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri biqaulina alhamdulillah. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita, suri tauladan kita, baginda alam, Nabi besar Muhammad, yang senantiasa kita harapkan asy-syafa'atul uzmanya kelak di hari akhir. Mudah-mudahan semua yang hadir di ini masjid, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, teteh-tetehnya, abang-abangnya, semua keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, keturunan kita ila yaumil qiyamah kelak dikumpulkan bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena menjadi satu keharusan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang kelak dikumpulkan bersama orang yang ia cintai. Kalau kita semasa di dunia kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti nanti di sana kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Bu, saya mau tanya, kalau ibu ama bapak enggak demen, enggak cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira kita open enggak sama acara Isra Mi'raj? Kagak. Kita mau hadir enggak di ini masjid? Kagak. Bukti kita hadir di ini masjid, sama-sama malam ini merayakan malam Isra dan Mi'raj baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, jadikan malam ini hadirnya kita di ini masjid sebagai saksi kecintaan kita kepada Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta sama Allah agar hadirnya kita di ini masjid dijadikan momen yang paling indah dalam hidup kita. Sebagaimana kita sekarang mencintai Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semua yang hadir di masjid kelak dikumpulkan bersama-sama baginda Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara perihal cinta. Berbicara perihal cinta. Dari tadi Kiai bilangnya cinta bareng, cinta bareng. Cinta di dunia nanti bakalan ketemu di sono. Ya, nanti bakalan ketemu di sono. Kan biasa anak-anak zaman sekarang mah kritis. Mana dalilnya? Ya kan begitu, Bu? Mana dalilnya? Lah bisa baik Kiai mah jare sape. Kan begitu. Kata siapa? Yang bilang Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Apa kata Allah? Kata Allah, siapa orang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kalau kita enggak cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira kita taat apa kagak? Kagak. Taat itu ngikutin. Kayak ibu nih, karena emang udah cinta, udah kadung cinta, mau terpaksa kek, mau dijodohin kek, mau ketemu nggak sengaja kek sama pasangan, sama suami, dasar emang udah tumbuh rasa cinta, kemana laki ngintil. Itu bukti kalau kita cinta. Idzan al-mahabbatu hiya ta'ah, al-mahabbatu hiyal ittiba'. Hakikat cinta itu ketaatan. Hakikat cinta itu kita mengikuti. Siapa yang kita cinta? Kita cinta Allah, berarti harus taat kepada Allah. Kita cinta kepada Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita juga harus mengikuti jejak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti sunnah-sunnahnya. Sekarang saya mau cek satu-satu. Ngaku tadi katanya kita cinta. Di kantor apa kira-kira adanya rokok apa siwak? Wah, ini sentimen kayaknya tukang son ini. Bahas masalah rokok, mic-nya begini. Hidup mati. Jangan ngambek, tetap aja jatah rokok mah masih bakalan kurang. Ya, ngomong nanti sama panitia. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Siapa orang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu taat ini syarat mutlaknya adalah cinta. Apa kata Allah? Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, maka orang tersebut nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepadanya. Dari golongan siapa? Kita nanti nih kalau taat sama Allah, taat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Dari golongan siapa? Minan nabiyyin. Kalau lamun santri mah paham, minan nabiyyin jadi bayan. Isina alladzina an'amallahu alaihim, dijelaskan minan nabiyyin, nyatane saking pira-pirana nabi. Isinya orang-orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita absen satu-satu. Siapa itu orang yang akan membersamai kita? Bu, biar kata irungnya pesek, kulit sawo matang atau sawo busuk? Langka sekian mah. Pada paham skincare masalah. Ya Bu, sing keriput bae bisa kencang maning. Ya sing keriput bisa kan kencang gara-gara skincare. Siapa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelak oleh Allah dikumpulkan bersama para nabi. Kira-kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi duduk. Nabi, bal sayyidul anbiya'i wal mursalin. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpinnya para nabi dan rasul.
Oleh karenanya kalau kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul yaqin, kita kelak akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah para nabi, wasiddiqin, para sahabat yang imannya betul-betul tulus, yang imannya betul-betul tulus, yang imannya betul-betul sungguh-sungguh kepada Allah, kepada Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasyuhada, dan mereka-mereka yang mati syahid, wassalihin, dan orang-orang yang saleh. Tuh, bayangkan kita yang modelannya kayak begini, modal taat, modal cinta kepada Allah, kepada Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang jauh dari kata layak untuk bisa bersama-sama dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bekal cinta kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dahsyatnya maqam mahabbah, dahsyatnya maqam cinta. Maka kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, kita pertebal kualitas iman Islam kita, takwa kita, ketaatan kita kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala sabilil mahabbah, dengan jalan CINT alias cinta. Nah, salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ingin senantiasa ta'alluq, irtibat, terhubung, terpaut hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin ikut tercatat di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin ikut membuktikan rasa mahabbah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka atas dasar cinta itulah kita malam hari ini berkumpul bersama-sama di pelataran Masjid Jami' Al-Fudala. Mudah-mudahan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala agar malam ini menjadi malam terindah dalam hidup kita. Amin. Menjadi malam terindah dalam hidup kita. Amin. Dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi bahwa kita pernah berkumpul atas dasar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syarat Allah Subhanahu wa taala bisa cinta kepada kita dan bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya adalah harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta, taat, mengikuti, ini talazum, satu dan lain hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah ailahum aili ummatik ya Muhammad, katakanlah kepada umatmu wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minum ngikutin cara minumnya Nabi Muhammad. Kita makan ngikutin cara makannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad minum makannya sambil duduk, maka yang minum makannya sambil berdiri berarti bukan ngikutin Nabi Muhammad, tapi ngikutin kam. Bukan saya ngomong ya. Bukan saya yang ngomong. Ntar takut ada yang lagi makan minum berdiri kesinggung lagi. Lah, itu syarat mutlak. Kita dianggap kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, syaratnya kita harus mengikuti Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka baru dijawab oleh Allah, yuhibbukumullah. Kalau ngaku cinta mah semua orang juga ngaku cinta. Betul apa betul? Pak, Ibu sering bilang cinta, Pak? Sering bilang cinta? Tapi ada buktinya, ada pengorbanannya. Kan begitu, orang cinta juga perlu bukti. Maka bukti kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, syaratnya harus ittiba', syaratnya harus bisa mengikuti adab, akhlak, sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita cek satu-satu, hidup apa enggak sama sunnahnya Nabi Muhammad. Ganti, bukan ngelarang ngerokok, saya masih silahkan ngerokok, tapi siwak jangan ditinggalin. 10.000 kayu arok sekarang bisa beli online, nggak berapa mahal. Zaman dulu mah masyakah, kita pengen ketemu kayu arok, nungguin orang yang pulang haji dulu, mana ditungguin kagak datang. Sekalinya datang bawa oleh-oleh kayu arok udah diikut, digubet-gubet, udah berjamur. Betul apa betul? Kita flashback 10 tahun, 15 tahun yang lalu, nih nyari kayu arok model kayak begini susah. Nungguin wajib pulang haji dulu. Itu juga kadang tinggal nama doang pulang. Dah suwe. Ditungguin lama-lama, ya pulang tinggal nama. Kagak pulang, rupanya ninggal di sono. Sekarang mau udah gampang. Kita kutik HP. Ini online shop ibu-ibu udah hatam. Online shop. Udah semua platform online shop hafal. Ada yang sopong, bisa COD, ya, ada yang toktod, udah macem-macem dah. Ya, 10.000 paling mahal 15.000 udah kebeli. Tapi fadilahnya, ya Rab, ini fadilahnya daripada as-siwak. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salatin wa fi riwayatin ukhra 'inda kulli wudu'in. Ada dua riwayat. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Begitu pentingnya ini kita bersiwak. Kata Nabi, andaikan aku tidak khawatir memberatkan terhadap umatku, menyusahkan terhadap umatku, maka niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali mau salat. Dalam satu riwayat, dalam riwayat yang lain, inda kulli wudu'in, setiap kali mau wudu. Lantas yang benar yang mana? Pakai dua-duanya. Pakai dua-duanya, mau wudu bersiwak, mau sholat bersiwak, itu pahalanya beda, Pak. Tak mak ke sono. Kalau ke sini ibu, sini neng yang masih muda. Ya, udah pada dapat jodohnya belum ini? Ya, mudah-mudahan pulang dari ini majelis dapat jodoh, amin. Dapat jodoh yang saleh, yang cowoknya dapat jodoh yang salehah. Diberkatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Kita buktikan rasa cinta kita, mahabbah kita kepada Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hal-hal yang kecil. Meskipun hal kecil nggak bisa dianggap remeh dan nggak layak disebut kecil. Kenapa? Karena semua yang berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulia dan berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang sholat jamaah di masjid sama apa kagak dengan sholat di rumah? Sama apa kagak? Kagak. Ayo ada masjid, ramein masjid. Jangan semangat ngebangunnya doang. Udah bangun udah jadi ditinggal. Sholatnya masing-masing. Ya, sholatnya masing-masing. Kalau masih ada bapak-bapak yang sholatnya masing-masing begitu, beliin daster, Bu. Beliin daster. Lakinya kalau males ke masjid beliin daster. Pak, udahlah, udah pensiun aja jadi laki. Jangan tersinggung, ini mama apa? Ya, sholat di rumah sama sholat di masjid beda. Siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholat dengan siwak, dengan sholat tanpa siwak sama apa kagak? Beda. Ketika kita hendak sholat kita bersiwak pakai kayu arak, aroma mulut kita menjadi harum, sehingga ketika takbir Allahu Akbar yang keluar bukan aroma jengkol sama aroma pete,
Ya Bu, apalagi orang sini saya mau kelihatan nih wajahnya nih suka-suka jengkol mepetek semua nih rata-rata. Kayaknya sih kayaknya. Ya, jengkol mah semua juga beki. Tahu beki, cak orang Sunda mah beki. Doyan, hobi. Ya, maka biasakan kita cinta kepada Nabi Muhammad dengan membuktikannya mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang Al-Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, kata Isra dan Mi'raj kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia rata-rata dijadikan satu kata. Isra Mi'raj, seakan-akan dua kalimat itu menjadi satu. Padahal Al-Isra huwal kilmah wal Mi'raj huwal kilmah. Isra kalimat sendiri dan punya arti sendiri, punya definisi sendiri. Mi'raj juga punya arti sendiri. Kata Isra diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat 1. Pada hafal. Ibu hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Apa kata Allah mengawali surah Al-Isra? Allah Subhanahu wa taala berfirman, Maha suci Allah. Kalau udah bahasanya Maha suci, ini Allah nggak ada tandingannya. Kumpulkan orang dari generasi awal, kumpulkan orang sampai generasi akhir, kumpulkan semua yang ahli teknologi, kumpulkan semua ahli robotik, kumpulkan semua ahli teoritis, ditantang sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah mengeluarkan bahasa Maha suci Allah, ayat tanzihil mutlak. Allah tuh kalau menampilkan kata-kata subhana dalam awal ayat, artinya yang bisa melakukan hanya Allah. Hai congkak, hai si sombong, hai sing gagah, hai yang kaya, yang suka mengandalkan kekayaannya, yang suka mengandalkan kekuatannya, yang suka mengandalkan kekuasaannya, yang suka menuhan-nuhankan kecanggihannya, kumpulkan semua dalam satu tempat, buat tandingan satu peristiwa saja, yakni peristiwa Isra. Ada yang bisa nandingin? Kagak. Sebab apa kata Allah? Maha suci Allah, zat yang telah mengisrakan, zat yang telah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah langsung diartikan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi abdihi itu semua mufassir sepakat isinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailan, di sebagian waktu malam. Dari mana tuh Isra'nya Nabi Muhammad? Dari Masjidil Haram yang ada di Makkah ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjid Ujung. Al Masjidil Aqsa maknanya Masjid Ujung. Kenapa disebut Masjid Ujung? Karena jaraknya begitu jauh dari Masjidil Haram yang ada di mana? Di Palestina. Orang sekarang nyebut Palestina. Ya, bahasa Arabnya Palestin. Masjidil Aqsa adanya di Palestina. Emang pernah ke sono? Pernah ke sono? Insyaallah nanti nyampe ke sono. Amin. Pernah ngukur jarak antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa? Berapa jauh antara Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, sehingga diabadikan di dalam Al-Qur'anil Karim oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai peristiwa besar, peristiwa agung di luar nalar dan kemampuan manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jarak Masjidil Haram yang ada di Mekah sampai Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu kalau dicek di Google Map jaraknya 1460 km, Pak.
Jarak Masjidil Haram yang ada di Mekah sampai Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, jaraknya berapa? 1460 kilometer. Kalau perjalanan kita nih di Tangerang nih, di Kronjo sampai ke Surabaya itu kurang lebih sekitar 700 kilometer. Berarti kalau kita mau buat jarak antara Makkah Masjidil Haram dengan Palestina, harus bolak-balik dulu Tangerang Surabaya, Surabaya ke Tangerang. Kalau naik mobil 2 hari 2 malam, itu juga lihat dulu mobilnya. Mobilnya yang suka mogok mah mobil butut, wah udah nyusahin, udah berapa kali ganti ban kali. Ya, kalau mobil butut 2 hari 2 malam. Kalau mobilnya mobil sekelas Pajero, mobilnya sekelas mobil Fortuner, itu bisa ditempuh 2 hari 2 malam. Kita bolak-balik Tangerang Surabaya, Surabaya Tangerang. Kalau naik pesawat 2 jam pulang pergi. Tangerang dari Soekarno Hatta naik pesawat ke Juanda 1 jam, dari Juanda balik lagi ke Tangerang 2 jam. Naik pesawat Boeing dengan kecepatan di atas rata-rata saja memerlukan waktu 2 jam. Tapi kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kendaraan yang amat sangat cepat. Saking cepatnya diibaratkan dengan kilat, makanya disebut buraq minal barqi. Maknanya apa? Kilat, kecepatannya di atas rata-rata. Bahkan dalam salah satu riwayat an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau diberangkatkan dari Baiti Ummi Hani, itu dicek tempat tidurnya, Nabi berangkat sampai kembali lagi ke tempat tidurnya masih hangat. Padahal menempuh perjalanan 1460 km. Maka di sini iman dipertaruhkan, Pak. Banyak mereka penduduk Makkah yang kufur gara-gara peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Ketika pagi-pagi Nabi menyampaikan apa yang beliau tahu. Balighu anni walau ayah. Beliau sampaikan qulil haqqa walau kana murran. Kita belajar hikmah dakwah tuh begitu. Mau susah, mau senang, mau enak, mau nggak enak harus disampaikan. Sampaikanlah yang hak meskipun pahit. Kejujuran itu memang pahit, tapi kemudian dia menenangkan. Layaknya obat manis tak pahit, tapi setelah itu Allah berikan kesembuhan, bisa mergawe lagi, kita bisa kerja lagi. Itu hikmahnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu di banyak riwayat Nabi berangkat dari Masjidil Haram yang ada di Makkah menempuh perjalanan 1460 km, tapi hanya ditempuh di sebagian waktu malam saja. Itu pengertian atau definisi Isra. Mi'raj sendiri maknanya adalah tangga. Kalau kagak ngerti tangga, taraje. Ya, taraje. Cak orang Sunda mah taraje. Tapi bahaya nih kalau orang Sunda ketemu orang Betawi. Ya orang Sunda nyemplung ke sumur, tetulungan sama orang Betawi. Taraje. Maksudnya tangga. Kedengeran sama orang Betawi, di ngelunjak nih orang. Mau ditolongin, mau dibawain tangga, dibilang tar aja maksudnya. Ya, salah paham lagi. Itu beda bahasa bisa salah paham. Tapi kira-kira ini penyampaian saya akan salah paham apa kagak ini? Pada ngerti kan bahasa Indonesia? Ngerti di rumahnya mantengin sinetron mulu lah, kagak ngerti bahasa Indonesia. So amat, belagu amat. Ngerti bahasa Indonesia, bahasa nasional ya. Insya Allah. Jadi 2 kalimat yang berbeda dengan 2 definisi dan pengertian yang berbeda, tapi terjadi dalam satu waktu. Kalau Isra perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram yang ada di Makkah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kalau Mi'raj adalah perjalanan samawiyah, perjalanan dimensi langit yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, melewati setiap dimensi langit pertama, dimensi langit kedua, ketiga sampai ke-7, sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sampai ke Sidratil Muntaha. Sampai di sana malaikat Jibril udah angkat tangan, ya Nabi ya Rasulullah, Kif, berhenti sejenak, udah. Ini saya nganter cukup sampai di sini. Sebab apa?
terus terang saya bisa berdiri tegak seperti ini pun dengan wujud aslinya. Jadi ketika Al-Mi'raj, peristiwa Mi'raj, ini malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra di dalam surah An-Najm. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW mampu melihat sosok malaikat Jibril alaihissalam sebagaimana sosok asli pertama kali ketika malaikat Jibril menurunkan wahyu pertama Nabi ketika di Gua Hira. Walahu sittumi'ati ajnihatin. Pengen tahu rupa asli malaikat Jibril, Bu? Bu, pengen tahu wujud asli malaikat Jibril? Dan nggak usah aja dah, nggak usah pengen tahu aja dah. Ya kenapa? Nabi aja gemeteran. Nabi aja gemeteran melihat wujud asli daripada malaikat Jibril. Dikatakan oleh mufassir, kalau kita merujuk kepada ummahatut tafasir, di antaranya tafsirul Tabari, di sana kita temukan dalam satu riwayat bahwa bentuk asli malaikat Jibril alaihissalam, beliau memiliki 600 sayap. Pak, malaikat Jibril punya 600 sayap, yang ketika di Gua Hira ini sayap dikepakkan oleh malaikat Jibril, maka langit dari arah barat sampai arah timur ini ketutup sama sayapnya malaikat Jibril. Maka dalam peristiwa Mi'raj itu dengan gagahnya dzi mirratin fastawa, dengan gagahnya ini menampakkan wujud asli daripada malaikat Jibril alaihissalam. Makanya dikatakan dzi mirratin, allamahu syadidul quwa, dibimbing, didirect oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad SAW didampingi perjalanan Mi'rajnya oleh siapa? Oleh malaikat Jibril yang syadidul quwa, yang amat sangat kuat. Dzi mirratin fastawa. Dzi mirratin itu yang aidzi khalqin hasanin, yang memiliki rupa yang elok, yang gagah, berwibawa. Dikepakkan sayapnya, dihitung sama Nabi jumlahnya ada 600 sayap. Ini pengetahuan kayak begini kalau sengaja nyari harus buka tafsir Tabari. Diingat-ingat malaikat Jibril punya 600 sayap. Jadi nanti kalau ketemu di sono nggak kaget lagi. Nggak kaget lagi. Maka di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, hakikatnya ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah cara Allah membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara Allah menghibur hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang pilu, yang sedang lara. Kenapa? Karena pada tahun 10 kenabian yang kita kenal dengan tahun duka, yakni Amul Huzni, dalam 1 tahun itu Nabi kehilangan 2 orang yang amat sangat beliau cintai sekaligus. Pertama, beliau ditinggalkan oleh pamanda tercinta, yakni Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Setelah itu disusul oleh istri tercinta, yakni Sayyidatuna Khadijah. Khadijah binti siapa? Khadijah binti Khuwailid. Catat. Jadi nama ayahnya Sayyidatuna Khadijah adalah Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Ditinggal oleh 2 orang yang amat sangat Nabi cintai. Ditinggal oleh 2 orang yang amat sangat mensupport, mendukung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa setianya Sayyidatuna Khadijah, yang mengorbankan semua jiwa dan raga, bahkan kekayaannya, yang diukur oleh ahli sejarah. Andaikan semua harta benda kekayaan penduduk Makkah dikumpulkan, maka niscaya tidak akan mungkin bisa menandingi separuh daripada kekayaan Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Sallu ala Nabi. Tapi semua itu sudah diinfakkan untuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Anginnya enak nih, insyaallah. Mudah-mudahan ini ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar salawat kita. Amin. Yuk kita selingi dengan salawat dulu. Ini karena ini kebetulan di kecamatan, desanya apa? Karangkobong, kecamatannya Gunung Kaler. Karena artinya ini dekat dengan Tanara, ya, tempat kelahiran daripada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, Syekhus Syuyukh. Ini perlu tahu nih, mungkin di antara kita masih banyak yang belum faham
bahwa cikal bakal sanad keilmuan di semua ulama Nusantara semuanya intisab sanad keilmuannya kembali kepada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, orang Tanara, tetangga kecamatan, Pak. Tapi masuknya kecamatan mana? Tanara masuknya kecamatan mana? Sudah Tanara sendiri, kecamatan sendiri. Udah bingung saya mah, dulu mau ngertinya Keronjo doang udah. Kalau kesini mau kemana ke Tanara, ngertinya Keronjo karena pemekarannya banyak ya. Ada Gunung Kaler, ada Keronjo sendiri itu cikal bakal lahirnya kecamatan-kecamatan ya. Di antaranya juga ada Mekar Baru juga bukan? Nah, itu kan Mekar Baru. Jadi Mekar Baru udah misahin diri dari Keronjo kan begitu. Itu sejarah. Syekh Nawawi Pak, ini Allah wali min auliyaillah, min kibaril ulama, yu'tabar syekhus syuyukh, gurunya para guru. Maka yang perlu diketahui oleh generasi muda, tidak akan ada ceritanya Nahdlatul Ulama, tidak akan ada ceritanya Muhammadiyah, tidak akan mungkin ada ceritanya bahkan kemerdekaan bangsa ini kalau tidak ada sosok yang hebat satu ini, yakni Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Sallu ala Nabi. Saya sedikit emosional kalau sudah bahas Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Kenapa? Karena orang kita sendiri banyak yang nggak paham makom daripada Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Komo kalau anak-anak zaman sekarangnya ditanya siapa Syekh Nawawi, itu mendongeng kan begitu. Ini gimana mau ngambil ibrahnya, bagaimana mau dapat sirnya, bagaimana mau dapat karomahnya, atau lebih jauh lagi bagaimana lagi mau mengikuti jejak perjuangan Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Sementara untuk menyebut pesantren saja ada embel-embel pesantren Balai Rombeng. Ikuti jejak Syekh Nawawi menjadi ulama, syekhus syuyukh, dikenal oleh ulama dunia, bahkan mengikuti konferensi pers para ulama di Mesir, yang beliau sendiri menutup diri at-tasattur, menutupi dirinya sendiri sebagai syekhus syuyukh, yang disuruh maju malah khodimnya yang bawa sendal. Syekh Nawawinya mah mojok di pojokan begitu, jak kecil dia mah orang Tanara, bisa kebayang bentukannya orang Banten kayak apa. Ya imut-imut dia mah. Imut nggak pakai amit tapi. Imut-imut kecil-kecil di pojokan kayak Yazid begini. Kecil yang awal saya kecil. Gitu. Syekh Nawawi di pojokan begitu tuh, disuruh maju, khodimnya orang Arab tinggi gede mancung gitu. Lah, beliau bilang, "Ana khadimu, saya khodimnya." Bukan Syekh Nawawi, ini Syekh Nawawi KW1. Ya yang asli menoh di pojok, pas dilihat, ya Allah, kecil humul begitu, tapi syekhus syuyukh, karangannya di mana-mana. Kita mengenal ada namanya kitab Syarah Muraqil Ubudiyah. Di dalam Syarah Muraqil Ubudiyah beliau mengutip satu qasidah. Ini isinya juga salawat. Isinya adalah fadailun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isinya adalah khasais min khasais Muhammadiyah. Adalah keistimewaan yang dimiliki oleh Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini orang Banten kudu tahu, berarti Syekh Nawawi cikal bakal kita juga cinta Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad, cikal bakal para ulama, para kiai, para ajengan nih cinta Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad. Makanya beliau tafaul tabaruk di dalam karyanya Syarah Muraqil Ubudiyah, beliau mengutip salah satu qasidah yang isinya tentang khasais Muhammadiyah. Tim hadrah siap? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Cepat aja ya, tong tim hadrah, cepat aja ya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ayo bareng. Maulaya salli wa sallim daiman abada حزلم قد ضاها مطلقا أبدا
قلبه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقلبه لم ينام والعين قد نعست ولا يرى ظله في شمس ضفدني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة الصيف هذا بمختتني مولاي صل وسلم دائما أبدا الله على حبيبك خير الخلق كلهم هذه الخصائص فاحفظها تكن من شر نار والسلط ومن محني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ini orang Karangkobong pada hafal siapa itu yang ngutip itu dalam syarah Murakil Ubudiyah, orang Tanara, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Lam yahtadim qaddadaha mutlaqan abada. Apa kata Syekh Nawawi di dalam syair tadi? Beliau mengatakan lam yahtalim qaddadaha mutlaqan abada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mimpi basah. Beda sama kita. Ya, kegesek dikit aja basah. Ya, orang kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yahtalim, pakainya qattu lagi. Pakainya qattu, sama sekali tidak pernah mimpi basah. Selain qattu ditambahkan lagi mutlakon. Udah qattu mutlakon, secara mutlak, secara absolut, gak bisa dipilah-pilah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mimpi basah. Dikasih lagi abada, selama-lamanya. Wa ma tatha'aba aslan fi mada zamani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah nguap. Beda sama kita, ngantuk dikit ketiup angin nguap langsung. Wah. Itu padahal tali kita lagi dimainin tuh, kayak kalau kayak tali layangan mah lagi diulur-ulur sama setan. Iya loh. Kan begitu tuh gayanya juga kan, kayak diulur, kayak ditarik, dilepas lagi, tarik, lepas lagi, kan begitu ya. Ngelentuk Bu, ngelentuk. Iya. Kamu kalau ngelihat aki-aki di pojokan udah pelem ngantuk begitu nungguin khotib baca khutbah. Iya. Nah, ini itu. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma tatha'aba aslan fi mada zamani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menguap. Kenapa? Karena nguap datangnya dari setan ingin mempermainkan kita. Apa dilanjut oleh Syekh Nawawi, min huddawabu falam tahrab. Semua hewan menjadi lulut di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lagi hewan meskipun tidak punya akal tapi dia punya rasa. Jangankan hewan pengen disentuh oleh tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
hannat jadhi'un nakhli, pelapah kurma aja itu kan pohon, pelapah kurma kayu, ini merengek merintih rindu terhadap telapakan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pojokan masjid. Karena itu pelapah kurma udah makin tua, kemakan umur, udah makin keropos, akhirnya dia mulai tersisihkan. Yang biasanya tersentuh langsung dengan telapakan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika udah wayahnya lu ngasoh tong, udah wayahnya lu ngasoh, pinggirin ganti sama pelapah kurma yang baru. Khawatirnya Nabi kejeblos, khawatirnya Nabi kejeblos kalau itu keropos dibiarin aja. Tapi ternyata ya Allah, itu pelapah kurma jauh lebih peka daripada kita manusia. Manusia mah kadang bukannya peka tapi bekok. Ya, punya akal bisa mikir, punya mata bisa melihat keindahan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punya telinga bisa mendengar kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui Isra dan Mi'raj kita mengenang betapa Allah Subhanahu wa taala mencintai nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kadang hati kita tidak pernah merintih sekedar merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh hewan aja ngerti yang gak punya akal. Hewan semua lulut di tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma waqa'at dzubabatun fi jismihil hasani, tidak ada seekor lalat pun yang berani menclok di tubuh mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semua tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keindahan di atas keindahan. Karena semua yang berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah harum di atas haruman apapun itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harum semerbak, bahkan mengalahkan harumnya bunga-bunga di taman. Sallallahu alaihi Nabi. Bunga masa harum-harumnya juga masih ada lalat kadang nemplok. Tapi tubuh mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak pernah ada satu ekor lalat pun yang mencelok di tubuh mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya pandangan bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat. Pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke arah belakang sama jelasnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat ke depan, kayak seakan-akan punya mata saringan kalau kata Naruto mah. Jadi bisa melihat sesuatu yang ada di belakang, padahal Nabi lagi ngadep ke depan. Sallu ala Nabi. Bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat la yura wala yura asru baulin minhu fi alani. Pipisnya Nabi nggak ninggalin bekas, nggak kayak kita mah bukan cuma ninggalin bekas, kadang bau pesing nyusahin DKI masjid, apalagi habis makan jengkolnya di rumah bau gorengannya nyampe nyerbeng kemana-mana. Giliran pipis buang air kecilnya di masjid. Mending kalau lanjut terus sholat mah numpang buang air kecil doang, tinggal suka dukanya DKM habis itu. Ini si kabongan amat siapa habis makan jengkol ini pipis di kamar mandi, digosokin dibilas kagak hilang baunya nempel. Tapi kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pipisnya tidak meninggalkan bekas. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hatinya tidak pernah tidur meskipun matanya mengantuk. Mata Nabi Muhammad mengantuk manusiawi. Beliau ketika tidur juga memejamkan matanya. Tapi wa qalbuhu lam yanam, beliau punya hati tidak pernah tidur. Artinya senantiasa tersambung, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mawas diri, waspada, senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yura dhilluhu fi syamsi dhu fadani. Nabi Muhammad kalau ada di bawah terik matahari nggak ninggalin bayangan, bayangan. Kenapa? Karena kemana-mana payungnya langsung awan. Bukan awan kinton, Bu, bukan awan kinton. Anak-anak tahun 80-90an mah paham ya, Dragon Ball ya, awannya awan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking ingin memuliakan kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemana-mana Nabi di bawah matahari yang terik itu nggak nampak bayangannya. Kenapa nggak nampak? Karena terik matahari tidak pernah menyentuh langsung kulit mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam, alias Nabi selalu dipayungi oleh awannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh awannya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fadani katfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sif ya dhabi mukhtatani. Kedua pundaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika duduk bersama para sahabatnya, meskipun secara kontur tubuh sahabatnya lebih tinggi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika duduk, dua pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu lebih tinggi daripada pundak lainnya, sebagai tanda ciri dari Allah diperlihatkan begitu mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tidak ada yang boleh lebih tinggi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka silahkan kalian mengejar seorang mursyid, maka silahkan kalian berthariqah, maka silahkan kalian berzikir, tapi wallahil azim jangan pernah meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah menanamkan kecintaan kita di dalam hati kita melebihi cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, masyahadat kita enggak lengkap tanpa ada kesaksian kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama yang kita sebut? Man ism اللي نذكر في الشهادتين. Siapa nama yang kita sebut ketika kita membaca dua kalimat syahadat? Apakah nama lain selain nama Muhammad? Adakah nama lain yang mengisi kalimat di dalam dua kalimat syahadat selain nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Diganti semisal Paijo, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Paijo Rasulullah semisal. Bisa diganti dengan nama selain Nabi Muhammad. Maka isi relung hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek, cinta ngefans sama artis silahkan, cinta ngefans sama Blackpink juga silahkan ya, tapi jangan sampai mengalahkan kecintaan kita kepada Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini amanat kepada ahli Banten. Kita tahu Banten itu subur tumbuh di mana-mana thariqah, bahkan setiap rumah mengklaim dirinya sebagai mursyid. Banyak orang pintar di Banten mah. Ya, banyak orang pintar, meskipun pintarnya nggak tahu pintar benar apa pintar kebelengar. Meskipun nggak tahu pintarnya, saya nanya, pintar benar apa pintar kebelengar? Kan banyak tuh mengklaim mursyid, mengklaim thariqah ini, padahal di Nahdlatul Ulama sudah jelas thariqah yang disahkan dilegalkan oleh Nahdlatul Ulama, yakni Jam'iyatu Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, itu tidak lebih dari 45 thariqah saja. Bisa dilihat di Jatman, bisa dilihat di ADART-nya, ini tidak lebih tidak kurang dari 45 thariqah yang dilegalkan, dianggap sah oleh Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Maka sudah, yang paling selamat di hati kita ada Allah, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma khaba man fi qalbihi maktubun ismu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan merugi, tidak akan celaka seseorang yang di dalam hatinya tertulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal kita aja, puasa kita, salat kita, bangun malam kita, bainal qabuli wa raddiha, ya antara diterima syukur alhamdulillah, kagak keterima emang kurangnya dari kita. Ya kita mah sholatnya sambil ngelamun, kadang sholat sambil mikirin ayam udah ada yang ngandangin apa belum tuh. Kadang sholatnya sambil pas sujud mah lama sujudnya mah, tapi mikirin itu jemuran padi udah ada yang masukin apa belum, kan begitu. Ya, maka para syu'ara minal Arab mendendangkan sebuah syair, adimis salat ala nabi Muhammadin faqabuluha hajmun biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala nabi Muhammadin. Sallu ala nabi, sallu ala nabi, adimis salat ala nabi Muhammad. Senantiasalah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam faqabuluha hatmun biduni taraddudi, karena diterimanya salawat itu hatmun, pasti, biduni taraddudi, tanpa ada keraguan sedikit pun. Amaluna, amal kita, kita nih yang sering mengandalkan amal kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, bangun malam kita, zikir kita, baca Quran kita. A'maluna bainal qabuli wa raddiha. Baca Quran nih, baca Quran, yang dibaca Quran dekat orang yang lagi tidur, yang tidur keganggu, dapat pahala apa dapat dosa? Dapat dosa. Itu baca Quran. Segitu yang dibaca Al-Quran. Makanya kata para ulama, a'maluna bainal qabuli wa raddiha. Amal kita ini antara diterima atau tertolak. Diterima syukur alhamdulillah, ditolak karena kekurangan dari kita. Illas salata ala nabi Muhammadin, kecuali salawat kita kepada Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Ini kan kita ada di penghujung bulan Rajab. Rajab dikatakan syahrullah, bulannya Allah, maka perbanyak istighfar. Bentar lagi habis bulan Rajab, kita masuk bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dibilang bulannya Nabi, maka banyak-banyakin kita baca sholawat, bekal kita nanti ngadep sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tadi dilihat pengisi yang lain juga sudah datang ya. Sebetulnya masih banyak hal yang ingin disampaikan, dan masih banyak hal yang akan bisa kita kupas, kita kaji bersama, kita bedah bersama. Apalagi perjalanan Al-Isra wal Mi'raj ini ya. Kalau kita buka kitab Al-Anwarul Bahiyah min Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah, karya daripada Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Makki Al-Hasani Al-Maliki, ini nggak akan kelar 2 hari 2 malam Bapak dan Ibu. Maka nanti PR aja itu mah. Sekarang mah dikasih bocoran aja dulu, bocoran. Buka kitab namanya Al-Anwarul Bahiyah min Isra'i wa Mi'raji Khairil Bariyah. Itu karya daripada Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Beliau mazhabnya Maliki. Al-Makki nisbat bahwa beliau asli penduduk Makkah. Al-Hasani ini nisbat kepada Sayyidina Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yakni cucu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya Sayyid Muhammad min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya suruh buka kitab itu? Supaya ada di antara anak ibu dan bapak sekalian di rumah yang mau mondok pesantren. Maka harapan kami, ya Rab, janganlah kau tinggalkan rumah di antara rumah-rumah penduduk Banten, di tanah Banten ini, kecuali di dalamnya ada santri. Sallu ala nabi. Kecuali di dalam rumahnya ada di antara keluarga tadi santri yang bisa mengaji, yang bisa membaca kitab, yang bahkan ketika kita sudah tidak berdaya lagi Bapak dan Ibu sekalian, emang kita hidup mau begini ayah terus? Mau gagah terus? Mau gagah terus? Sewaktu-waktu pasti kita akan mati. Kenapa sekarang kita di atas tanah, besok kita di bawah tanah? Karena dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Lantas apa yang kita sombongkan? Kalau udah kita nggak sombong, tahu diri. Kalau udah tahu diri, maka mempersiapkan diri. Salah satu cara kita mempersiapkan diri, tidak kita biarkan di antara anak-anak kita walayadzubillah yang bahkan baca Al-Quran aja kagak bisa. Masih ada yang begitu? Masih ada yang begitu? Keabongan orang tuanya, keabongan. Jangan sampai, ini Banten, jangan malu-maluin tanah Banten. Maka insya Allah mudah-mudahan kita tidak beranjak dari ini tempat, kecuali kita azam, kita niat ada di antara anak keturunan kita yang menjadi santri, amin. Bisa membaca kitab suci, amin. Bisa nyurah kitab tadi itu Al-Anwarul Bahiyah, bisa melanjutkan membaca kembali kitab daripada karyangan muallafah min muallafati Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar
البنتني آمين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مرضيا ولا تجعل أحدا منا شقيا ولا محروما يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين بجاه النبي المرسلين سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى الصرف صالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bu, saya pamit ya. Kalau udah salah-salah kata dimaafin. Emang begini laganya orang Betawi mah. Ya, nggak mau ada yang ditutup-tutupin. Apa adanya. Mudah-mudahan abis dari si anaknya pada mau belajar ya Bu ya. Pada mau mondok ya Bu ya. Jadi anak yang soleh ya Bu ya. Jangan di ayah doang. Ya hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.